Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada episode Ikazi Talk hari ini, kita akan membicarakan terkait dengan gizi klinis, ya. Halo, Kakak Sonia, selamat bergabung. Baik, perkenalkan saya Rizkia Dewanti, alumni Gizi Esa Unggul angkatan 2012. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, tapi sebelum saya memperkenalkan narasumbernya, saya ingatkan kembali untuk follow Instagram kami yaitu @ikazi_esa_unggul tanpa ada hashtag maupun underscore maupun spasi, pokoknya langsung @ikazi_esa_unggul ya. Nanti di link bio akan ada join Telegram. Jangan lupa join Telegramnya. Kenapa? Di situ akan ada informasi-informasi menarik, terutama yaitu terkait dengan lowongan pekerjaan. Dan di IKZ Esa Unggul, apakah hanya alumni saja yang boleh mengfollow? Tidak, tapi semua, baik dengan yang sedang menjalani jenjang pendidikan ilmu gizi maupun dari alumni lain pun boleh, sangat boleh untuk follow IKZ Esa Unggul. Oke. Siap ikut sharing lagi? Sudah semangat ya? Jangan lupa kasih tahu ke teman-temannya hari ini IKZ Talk temanya gizi klinis. Jadi yang mau bertanya terkait bagaimana ya dietnya atau bagaimana ya sistem pelayanan gizi di rumah sakit itu seperti apa, sebarkan ke teman-temannya, ke grup kalian, angkatan kalian, suruh gabung, ayo ikut di Ikozi Talk hari ini, oke? Sekarang kita undang. Baik, Assalamualaikum Kak Dinda. Oke, mungkin agak sedikit buffering. Oke, masih lewat Kak Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah, hari ini ada dua muslimah. Hari ini cantik sekali Kak Dinda. Baik, sebelum kita mulai, kita sapa dulu teman-teman kita, Kak Dinda. Saya Oke, ada Assalamualaikum Kak Sofi, warahmatullahi semuanya halo. Jangan lupa kasih tahu teman-temannya ya untuk langsung ikut, langsung join di Ikhlas Talk hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai sharingnya, Kak Dinda, saya ingin memperkenalkan Kak Dinda sebentar dulu ya. Nama Dinda Yulian Ardiani SIZ, benar? Iya, betul. Ya, baik, lahir 19 Juli 1993. Ya, pendidikan di SDN Kepatihan 2 Jember, lalu dilanjutkan di SMPN 3 Jember, lalu SMA-nya juga di SMA Negeri 2 Jember, lalu melanjutkan di Poltekkes Surabaya untuk Ya, diploma tiganya. Lalu selanjutnya di tahun 2015 hingga 2016 menempuh pendidikan ilmu gizi di Universitas Esa Unggul Jakarta, masuk kelas paralel, ya Kak ya? iya, betul. Iya, jadi bagi yang bingung, ini apa ya paralel gitu? Paralel itu adalah sistem pendidikan khusus di Esa Unggul, jadi yang untuk sambil kerja ya Kak ya. Jadi nanti jamnya itu sekitar dari jam berapa Kak? Jam kuliahnya biasanya? Biasanya kita di jam kerja itu ada juga. Nah, Mm-mm. kalau sistem yang Mm-mm. sekarang kurang tahu juga ya, tapi kalau yang dulu saya Mm-mm. jalani kita masih di hari Mm-mm. weekday masih ada, terus fullnya di weekend, Sabtu Minggu. Jadi di weekday itu kita cuman mulai dari jam 6 malam pembelajarannya Dari gitu. jam 6 malam, baik. Berarti nanti kalau misalkan ada yang bingung-bingung, saya lagi kerja, tapi saya mau melanjutkan pendidikan, jenjang pendidikan saya ke S1,
boleh banget masuk Universitas Esa Unggul, kita ada program kelas paralel. Ya, contohnya ini narasumber kita yang luar biasa, yang sekarang bekerja di Rumah Sakit Anak dan Bunda ya, RSAB Harapan Kita. Iya, Heeh. Sebelumnya, wah banyak sekali pengalaman pekerjaan Kak Dinda ya. Sudah menjadi enumerator, lalu juga staf divisi geriatri di RSCM, lalu tahun 2018 sampai 2020 sebelum bekerja di RSAB Harapan Kita, bekerja juga di Darmais, Rumah Sakit Darmais yang khusus kanker. Aduh kakak luar biasa. Bundanya makan apa kak pas lagi hamil kakak ya? Oh, kakak luar iya, biasa sekali. Bahkan ketika kakak tahun 2019 memenangkan program juara satu program Morinaga Food Processing Competition yang diselenggarakan oleh Menteri Kesehatan. iya Iya, betul. waduh. Dan di tahun 2017 menjadi the best presentam, presentasi terbaik pada Dissemination of Researchers in Esa Unggul University dan jadi peneliti terbaik juga. Masya Allah, Kak. Kakak Alhamdulillah. luar biasa. Saya malu. Saya belum bisa sampai ke arah sana sepertinya, Kak. Aduh. Kita Nah, harus Kak, tetap semangat. iya, tetap semangat. Ini sebagai semangat untuk teman-teman kita yang masih menjalani pendidikan ilmu gizi, ya, bahwasannya kita perempuan juga tidak harus yang namanya melulu, oh kita ngalah aja deh, tapi enggak. Dengan adanya Kak Dinda, kita bisa membuktikan bahwa wanita bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Luar Amin, biasa Kak Dinda. amin, amin. Amin. Nah, sekarang Kak Dinda, mungkin masih banyak yang bingung terkait dengan RSAB Harapan Kita. Kakak mungkin boleh menjelaskan terkait tempat bekerja kakak RSAB Harapan Kita, karena kan pada umumnya kenalnya, oh di RS Harapan Kita berarti yang di dekat Selipi apa ya? Yang di dekat itu yang jantung atau ya? Ternyata bukan. Ini RSAB. Nah, mungkin silakan kakak dijelaskan dulu. Iya, terima kasih sebelumnya. Saya panggilnya Mbak siapa ini sebelumnya? Mbak Dewa. Dewa, iya. Terima kasih Iya. semuanya. Terima kasih juga untuk yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam. tadi udah dijelasin ya sama Mbak Dewa. Saya dari Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Memang yang paling dikenal memang sebelumnya kebanyakan Rumah Sakit Harapan Kita yang paling dikenal itu adalah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah ya. Tapi kita satu Iya. lokasi di situ. Jadi ada rumah sakit jantungnya, ada rumah sakit anak dan bundanya. Jadi kalau anak dan bundanya di sini adalah pusat kesehatan anak dan ibu nasional gitu. Jadi kita menangani pasien-pasien rujukan nasional, rumah sakit tersier yang juga ini merupakan rumah sakit vertikal dari Kementerian Kesehatan. Jadi kalau jalan-jalan di Selipi ya, jalan-jalan di Jalan Mm-mm. Selipi, Parman, itu ada 3 rumah sakit yang berdampingan, ada RSAB, ada juga rumah sakit jantung, kemudian ada juga rumah sakit kanker Darmais seperti itu. Jadi memang yang lebih terkenal selalu disebutnya oh itu yang jantung ya gitu, padahal masih ada yang rumah Mm-mm. sakit bundanya seperti itu. Jadi yang bangunannya yang di tengah itu rumah sakit anak dan bunda, tapi bangunan yang di Mm-mm. pinggirnya itu rumah sakit jantung seperti itu. Oh, itu memang perbedaan manajemen atau bagaimana, Kak? Beda Iya, dari itunya. Instalasi gizinya beda juga? beda. Jadi kita Oh. beda bangunan, beda juga direkturnya, beda manajemennya juga gitu. Jadi 2 bangunan yang berbeda tapi satu lahan gitu. Tapi di situ Oh. adalah hanya punya RSAB, adalah hanya punya jantung juga seperti itu. Nah, ini pasti orang-orang langsung pada bertanya, itu rumah sakit besar, ya Kak ya? Itu bagaimana Kakak lika-likunya bisa-bisa masuk ke RSAB Harapan Kita. Bahkan dari Darmais, lalu ke RSAB Harapan Kita. Itu dua rumah sakit besar loh, Kak. Mungkin bisa jadi impian dari semua ahli gizi lulusan fresh graduate. Pasti
Gimana itu tipsnya kakak? Lika-likunya perjalanan itu bagaimana kak? Sebenarnya juga dulu sebelumnya kan di Rumah Sakit Kanker Darmais ya, pindahnya juga cuman Iya. sebelahan aja jadinya kan ya. Oh, oh. Dulu sempet meletup banget tuh dari waktu saya pindah ke Jakarta ya untuk Mm-mm, melanjutkan studi ya. mm-mm, Sempet kan diajak jalan-jalan di busway ya sama teman-teman, terus mm-mm, saya nyeletuk aja, asal nyeletuk. Ketika itu mm-mm, kita melewatin harapan kita sama kanker mm-mm. darmais. Waktu itu saya nyeletuk sama teman, besok aku pasti nih bakalan kerja di sini gitu ya kan. Oh, Nggak taunya ternyata benar gitu, di Rumah Sakit Kanker Darmais sempat satu kali gagal pada saat itu. Tes di Rumah Sakit mm-mm, Kanker Darmais itu satu kali gagal, kemudian tahun berikutnya saya mencoba lagi kan. mm-mm, Alhamdulillah lolos situ, dan sampai hampir 3 tahun ya kerja di mm-mm, Darmais tuh, 3 tahun kurang 4 bulan lah kerja di mm-mm, Darmais. Kemudian ada rekrutmen dari CPNS, saya mm-mm, coba ikut juga gitu. Sebenarnya mm-mm, juga nggak terlalu yang ambisius juga untuk jadi CPNS mm-mm. gitu. Milihnya waktu itu memang ke RSAB seperti itu, karena kan yang Oh, sama vertikal Kementerian Kesehatan, jadi saya mm-mm, sengaja milihnya waktu itu memang ya udahlah pilih yang Kemenkes aja, tapi mm-mm. satkernya di RSAB seperti itu. Abe. Berarti Iya, status sekarang PNS ya, iya masih CPNS calon. CPNS kalau. Terus kalau untuk status ini, status KTP apa kak? Mungkin ada yang berminat. Status KTP-nya masih belum berubah ya. Oh Masih belum. belum. Berarti Ya, nanti kalau ada yang berminat bisa langsung DM kakak atau minta nomor telepon kakak boleh ya. bisa, iya. Sekalian Baik. Eh, promosi. iya sama. Nah, tapi tentunya ini kalau untuk lulusan dan apa kakak dengan begitu banyak pengalaman, ini harus cowoknya top juga ini ya. Nah, Amin. kak mau nanya deh, kakak kelas paralel itu saat itu masih bekerja atau enggak kak? Waktu itu memang saya kalau di Esa Unggul ya, itu Mm-mm, memang walaupun saya ngambil kelas paralel, tapi kan saya mm-mm, mengambil jalur yang alih jenjang ya, D3 ke mm-mm, S1. Otomatis kan kita mm-mm. masuknya tetap ke paralel seperti itu. Nah, Oh, pada saat itu saya memutuskan untuk nggak bekerja dulu, dan orang tua mm-mm, juga menyarankan untuk udah jangan bekerja dulu, fokus dulu di kuliahnya waktu itu. mm-mm, Sebelumnya dari D3 memang saya sempat jadi enumerator ya waktu itu, mm-mm, keliling Sumatera Selatan sama Jawa Timur. Setelah itu setahun baru setahun kerja baru mutusin untuk ya udah deh tahun 2015 ambil S1 di SA Unggul akhirnya seperti itu. Jadi mm-mm. saya nggak sambil kerja pada saat itu gitu. Nah, itu di Jakarta, Kak. Jujur banyak sekali ya, ya namanya universitas. Kenapa Kakak jadi milihnya aku ambilnya Esa Unggul? Kenapa, Kak? Iya, waktu itu sebenarnya sama sekali nggak tahu ya, Esa Unggul itu Mm-mm, seperti apa gitu. Saya taunya Esa Unggul karena pada saat dulu D3 saya suka mm-mm, nonton pertandingan basket ya. Esa Unggul mm-mm, tuh dikenalnya sama sama tim basketnya kan ya gitu. Jadi cuman mm-mm, taunya oh basket Esa Unggul gitu. Tapi mm-mm, ada rekomendasi dari teman-teman yang bilang banyak teman-teman mereka yang kuliah di Esa mm-mm, Unggul. Saya baru tahu kalau mm-mm, ternyata Esa Unggul aja prodi D3, prodi mm-mm, S1 gizinya juga gitu. mm-mm, Jadi saya coba di S1 gizi Esa mm-mm. Unggul seperti itu. Nah, selama perkuliahan ini tidak dipungkiri pasti ada mata kuliah yang aduh bikin jelimet, susah, sulit. Apa kalau Kakak? Mata kuliah waktu itu yang sulit Jujur loh, Kak. semuanya. Pak, waktu itu yang sulit itu jujur ya, analisis Heeh. regresi waktu itu ya. Waktu itu sulit Aduh, banget sih. Pak, waktu kita ujian juga itu ngerasanya ya nggak ngerti dah gitu, udah belajar berkali-kali juga tetap, padahal nggak nemu juga. ujiannya juga open book, tapi apa yang mau di open waktu itu kan nggak ada ya. Seperti itu. Terus kakak melaluinya itu bagaimana biar bisa lulus itu struggle-nya biar
aku harus lurus tuh gimana Kak motivasinya? Ya, waktu itu kan dosen pengampunya kan Pak Idrus ya, yang memang Mm-mm. benar-benar expert di bidang statistik dan sebagainya itu ya. Jadi Eh, waktu itu Pak Idrus sudah melatih kita kan ngasih latihan soal banyak gitu, mm-mm. tugas-tugas gitu ya udah belajarnya dari tugas-tugas itu aja gitu. Kemudian rumus-rumus apa yang harus dihafalkan sebenarnya sudah ada di apa namanya dikasih tahu juga gitu apa aja yang nanti bakal keluar. Ya udah kita fokus di situ aja gitu jangan kemana-mana Mm-mm. karena pasti kalau udah mandat Mm-mm. statistik atau analisis regresi itu pasti keluarnya kan kita hitung-hitungan ya gitu jadi Mm-mm. memang hafalinnya hafalin rumus seperti itu. Ada bedanya nggak sih cara, saya tertarik sekali nih, karena kan pasti akan ada banyak juga yang kepikiran, boleh nih kayaknya masuk paralel nih gitu kan. Ada nggak sih Kak perbedaannya ketika Kakak dulu belajar di Poltekkes dulu ya, di Surabaya Hmm, itu kan reguler, berarti kan kelasnya pagi ya mayoritasnya. kita Nah, pagi. giliran sekarang kelasnya mungkin mayoritas malam atau sore. Nah, itu ada bedanya nggak sih, Kak? Maksudnya cara pengajarannya gitu dari dosennya. Ada perbedaannya Pasti nggak ada gitu? beda ya. Karena kan kalau dulu Mm-mm, di Poltekkes itu kita full yang namanya praktek ya. Praktikum itu mm-mm, banyak, tiap hari kita ngerjain laporan gitu. Terus mm-mm, kalau di S1 waktu itu ahli jenjang ya sama gitu. Bedanya cuman kita nggak ada praktek pada saat itu mm-mm, karena memang dari D3 kita sudah diakuin praktikumnya. Jadi kita tinggal eh, mengadaptasi aja gitu apa-apa yang belum, praktikum apa aja yang belum seperti itu. Nah, untuk pembelajarannya kan justru berbeda ya gitu. Jadi mm-mm, yang tadinya kita biasa kegiatan dimulai dari pagi, sekarang kita harus mm-mm. mikir di malam-malam hari ya kan. Jadi memang kalau Iya. yang pagi hari itu benar-benar yang kalau kerja ya teman-teman yang kerja ya kerja dulu gitu. Tapi kalau yang saya misalkan ya atau teman-teman rantau yang dari luar kota itu kan juga banyak ya dari luar Mm-mm, provinsi. Banyak juga yang nggak kerja. Biasanya kita ya mengoptimalkan kalau di siang hari ya kalau misalkan ada waktu istirahat ya kita istirahat kalau ada waktu mm-mm. ngerjain tugas ya kita ngerjain tugas seperti itu Oh, tapi saya juga salut sih sama teman-teman ya yang kuliah sambil kerja itu kayaknya memang top benar-benar effort jempolan ya. iya effort banget gitu apalagi waktu skripsi harus bagi Heeh. bagi waktu juga kayak gitu kan beda sama Mm-mm, saya yang memang waktu itu udah deh nggak usah kerja dulu gitu memang harus fokus mm-mm. di situ seperti itu Berarti yang teman-teman kakak kemarin yang dari kerja, berarti masih pakai baju kerja itu banyak ya? Langsung kuliah ada itu? ya betul ada Nah, selama ini kan karena berhubung kakak, berarti sebelumnya memang sedang off dalam bekerja, ikut organisasi di Esa Unggul atau bagaimana? waktu itu sempet ikut organisasi ya gitu Mm-mm, eh waktu itu sempet ada rekrutmen etusi ya itu kan untuk yang mm-mm. paralel gitu cuman saya Oh, ikut di iya. himanya hima fikesnya waktu itu jadi Mm-mm, sempet waktu itu ikut kegiatan etusi ada bikin seminar kemudian kita mm-mm, juga waktu itu pada saat bulan Ramadan juga ada kita buka bersama bersama anak mm-mm, yatim itu juga ada mm-mm. event-event seperti itu jadi eh, sembari mengisi waktu luang juga ikut yang namanya organisasi. Nah, itu ketika kakak ikut organisasi, orang pasti kan bertanya-tanya ya, ikut organisasi perlu nggak sih? Karena kan segala hal pasti nanti dilihat IPK-nya berapa sih kamu keluarannya gitu kan ya. Nah, apakah organisasi itu menyulitkan kakak untuk mendapatkan IPK atau enggak kira-kira? Tergantung dari manajemen waktunya kita seperti apa gitu. Kalau kita udah Hmm. memutuskan sesuatu, udah memulai sesuatu ya kita harus selesaikan. Kita harus Heeh. mengerjakan seperti itu. Kita memutuskan untuk ikut A ya berarti kita harus konsisten gitu bahwa kita harus bisa membagi waktu antara A, B Hmm. dan C gitu. Jadi waktu itu ya buktinya teman-teman yang kerja pun juga ada yang Mm-mm. ikut organisasi juga pada saat itu, ada Ada. yang juga masih kita mau ada kegiatan kita masih pulang Heeh. malam, masih ada teman-teman yang juga seperti itu gitu. Buktinya Padahal itu mereka paginya sudah bekerja ya, Kak. ya, jadi kita Oh.
jangan terlalu berorientasi pada IPK ya. Kalau misalkan kuliah Mm-mm, ada peluang untuk ikut organisasi, ikut mm-mm, apa namanya, perkumpulan-perkumpulan seperti itu ya kan, kita mm-mm. harus bisa ikut juga gitu karena di situ ada peluang, bisa jadi kita di situ punya teman atau punya channel ya kan, misalkan bahkan ada yang bisa, oh nanti bisa kerja di sini nih, ada yang nawarin kerja di sini nih, Oh, atau misalkan kita juga dari organisasi itu kan kita juga bisa apa namanya, punya peluang untuk punya kenalan-kenalan organisasi dari luar kampus juga. Nah, di situ juga kita bisa bangun yang namanya relasi gitu. oh, berarti dimanapun tetap organisasi itu kita penting Iya, ya, terutama betul. untuk combine si relasinya itu ya. Saya dulu Nah, juga sekarang, di mm-mm, kampus D3, di mm-mm, kampus D3 mm-mm, dulu juga kita ada hima gitu. mm-mm. Jadi juga mengikuti hima dari D3, kemudian di waktu S1 juga ada organisasi yang hebatnya lagi di Esa Unggul ada organisasi khusus untuk kelas karyawan gitu. Jadi kita punya Mantap, sarana untuk memberikan aspirasi kita di situ gitu. mantap. Sekarang masih ikut kakak atau bagaimana? Kalau sekarang organisasinya sekarang udah di lingkup Ikatan Sarjana Gizi Indonesia gitu. Jadi Oh, kemarin ada Isagi kuliah, ya. iya Isagi kayak gitu. Berarti kalau misalkan di IKAZI, kakak anggota dan termasuk Kalau di pengurus atau IKAZI bagaimana? saya sebagai delegasinya, delegasi dari Oh, IKAZI. delegasi. Yang angkatan 2000 berapa? Hmm, 15 berarti ya? 15, Atau 15 ya, dari 15? 2015 Oh, oke. ya. Nah, sekarang Kak, kita akan masuk ke bagian ini ya, terkait dengan pekerjaan nih Kak. Pasti banyak Iya, yang boleh. bertanya-tanya kerja di RSAB Harapan Kita, itu bornya berapa Kak? Bed of rate, jadi banyaknya pasien itu berapa itu? Itu rumah Oke, sakit kalau besar Kak. iya, betul. Kalau di RSAB itu, Mm-mm, kalau sekarang karena lagi COVID ya, kita ada mm-mm. beberapa kemarin sempat ditutup, beberapa ruangan yang kemarin sempat tutup karena Oh, mengurangi COVID gitu. Tapi mm-mm. eh, sekarang ini bertahap juga udah mulai dibuka, dibuka dan udah mulai banyak juga gitu pasien-pasien kita gitu. Dalam sehari itu kita bisa pasien itu bisa sekitar seratusan ya, seratusan pasien gitu. Dan memang banyaknya di sini adalah pasien-pasien anak, bayi yang neonatal, Uh, terus kemudian anak-anak gitu, balita yang seperti itu. Kalau pasien bundanya mm-mm, nggak terlalu banyak ya kalau di RSAB. Jadi kita memang rujukannya kebanyakan khusus untuk anak gitu, komplikasi mm-mm. pada kasus anak seperti itu. Bunda berarti lebih ke obgyn, ya. Ya, Bunda lebih ke Oh, objin. oke. Berarti dengan bed 100 lebih ya dalam sehari itu. Iya, dalam Oh, sehari itu bisa lah ada sekitar segitu gitu. nah, Cuman kita kalau memang kebanyakan misalkan, heeh, kebanyakan memang pemberiannya kan ke pasien anak nih masih banyaknya ke ini ya, makanannya masih susu-susu semua kayak gitu. mm-mm. Nah, kalau misalkan kakak dari pagi itu langsung ke pasien atau gambarannya gimana kak? Kegiatan Kalau sehari-hari. jadi kegiatan itu kan tergantung dari rumah sakit masing-masing ya, kebijakannya dari Iya, kepala iya. instalasi seperti apa gitu. Kita mulai biasanya jam 7 itu kita briefing dulu, baru nanti jam Mm-mm, 8 kita masuk ke ruangan masing-masing. Misalkan saya pegang ruangan mana, teman saya pegang ruangan mana. Kita juga melayani poli mm, poli gizi ada, kemudian kita juga ada nanti yang bagian khusus di produksi makanan itu juga ada, mm-mm. sama perbekalan juga ada ahli gizi yang khusus penanggung jawab di produksi dan perbekalan juga gitu. Jadi start dari jam 8 itu biasanya kita udah yang ahli gizi rawat inap maupun ahli gizi yang rawat jalan itu udah mulai Mm-mm. ke ruangannya masing-masing gitu. Itu ada ahli gizi rawat inap, ada ahli gizi rawat jalan, terpisah Iya, orangnya.
ada yang Oh, bagian itu produksi. jadi kalau ahli gizi rawat inap itu Mm-mm, nanti tetap dapat kalau sistemnya di rumah sakit kita di RSAB itu mm-mm. nanti dapat yang namanya semuanya kita pasti dapat jatah untuk menjaga poli juga gitu. Dan juga Oh, ada juga nanti yang ke produksi kayak gitu. mm. Total ahli gizinya ada berapa Kak di sana? Kalau total ahli gizinya di sana ada 13. Itu udah termasuk sama kepala 13 instalasi dan juga penanggung jawabnya ya. Jadi penanggung penanggung jawab jawab produksi. produksi, perbekalan sama penanggung jawab pelayanan gizi. Loh. Oh, apa tuh Kak perbedaan dari perbekalan sama produksi? Oh, Ini menarik sekali ini. jadi kalau udah masuk di rumah sakit itu pasti di Mm-mm, instalasi ada namanya perbekalan, ada namanya mm-mm, produksi, ada juga namanya mm-mm, pelayanan gizi. Nah, kalau di mm-mm, perbekalan ini kita biasanya khusus yang pertama yaitu yang penerimaan barang, kemudian pemesanan mm-mm. ini di bagiannya di eh, perbekalan. Tapi kalau di Perbekalan. produksi biasanya yang fokus di pengolahan makanan, kemudian dari persiapan bahan makanan, terus kemudian dari distribusi atau pemorsian makanan itu sebelum ke pasien kayak gitu itu namanya diproduksi. Nah, kalau di pelayanan gizi kita yang ke pasien rawat inap sama ke rawat jalan itu yang di pelayanan Hmm. gizi. Nah, ini menarik ya. Ah, berarti karena sudah terpisah, berarti memang sudah terstruktur ya. Iya, pasti ada Heeh, strukturnya masing-masing ya di setiap heeh. instansi eh, yang punya instalasi gizi pasti udah ada Mm. itu gitu. Hmm. Ini karena skalanya rumah sakit besar, jadi saya juga takjub ya. Nah, kalau untuk setiap pasien masuk, setiap pasien yang dirawat inap, itu pasti diedukasi, pasti dikonseling atau enggak, Kak? Kira-kira? Iya, setiap pasien rawat inap yang masuk pada saat itu kita harus Mm-mm, kunjungin. Jadi visitasi awal namanya kita mengerjakan asuhan gizi awal di situ. Itu kita juga melakukan namanya edukasi pasien. Itu mm-mm, semuanya. Jadi harus bisa semua pasien yang pasien baru istilahnya ya, yang kita sebut pasien baru harus bisa kita kunjungin di situ. mm-mm, Selain itu juga kita harus monitoring. Artinya itu pasien yang udah lama dirawat misalkan 3 hari atau mm-mm, beberapa hari dirawat itu kita harus melakukan monitoring evaluasi sesuai dengan scoringnya gitu scoring mm-mm. dari screening tadi seperti itu. Kalau misalkan untuk screening awal masuk ya, berarti kan itu Kakak langsung ahli gizi, setiap ahli gizi men-screening semua atau minta bantuan dari tenaga medis lain, contohnya perawat. Karena kan biasanya pasien diterima di IGD oleh perawat. Ya. Hmm, Nah, ya apakah itu betul. juga standby ahli gizi di IGD atau bagaimana nanti skemanya ketika pasien masuk? Untuk sekarang kita belum ada ahli gizi yang khusus di IGD ya. Jadi semua Mm-mm, pasien yang masuk sebelum masuk rawat inap pasti dilakukan screening oleh perawat gitu. Jadi kita mm-mm, tinggal melihat scoring dari perawatnya, kemudian kita mm-mm. lakukan asesmen awal namanya gitu. Oh, oke. Nanti langsung asesmen awal, kalau memang ternyata skornya pakai screening apa Kak? ST atau Kalau di anak kita pakainya strong kit. oh strong kit. Nah, kalau udah Ya, strong kit harus strong kit. konsul, langsung dipanggil ahli gizinya Eh, atau kalau memang datang ke jadi ruangan? kita tiap datang ke ruang rawat Mm-mm, inap itu biasanya mm-mm, langsung kita kan ada buku catatan mediknya pasien ya. Itu kita udah mm-mm, tinggal buka aja di situ ada scoringnya mm-mm, berapa. Nah, mm-mm. tinggal kita lakukan aja semua semua pasien yang masuk pasti kita lakukan asesmen awal dulu. Nanti untuk Oke. Mm-mm, scoringnya itu menentukan mm-mm. bagaimana kita melakukan monefnya gitu. Oh, 1 kali 24 jam itu langsung semua ya? Iya, Oke. diusahakan itu semua pasien baru harus kita lakukan asesmen awal. Mm. Nah, Kak, ini saya juga mau nanya, kalau untuk rumah sakit besar juga kan yang namanya persaingan kerja itu nggak hanya rumah sakit ya, di tempat manapun pasti ada persaingan kerja. Nah, bagaimana Kakak menyikapinya? Karena saya yakin persaingan kerja antar ahli gizi
terutama di rumah sakit sebesar itu pasti ada. Bagaimana kakak menyikapinya supaya tetap dengan rekan kerja pun tetap berhubungan dengan baik? Alhamdulillah selama saya kerja di rumah sakit nggak Mm-mm. ada yang namanya persaingan kerja antar kita sebagai Mm-mm. ahli gizi ya. Justru malah kita semakin memperkuat gitu. Jadi kayak Mm-mm. misalkan ada kendala apa, kita selalu sharing. Kita nggak Mm-mm. saling menjatuhkan juga gitu. Jadi kalau ada Mm-mm. masalah atau ada kasus dari pasien yang misalkan saya nggak bisa nanganin, saya sharingkan dulu Mm-mm. sama teman saya yang lebih senior atau lebih berpengalaman Mm-mm. bertahun-tahun di situ gitu. Saya Mm-mm. tanyakan kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya saling menjatuhkan dan alhamdulillahnya juga eh, kita punya bagiannya masing-masing gitu. Jadi nggak yang Oh ya, apa namanya merebut pekerjaan orang tuh enggak juga gitu. Jadi sudah lingkungan ada pekerjaannya sehat ya, ya, ya betul. nggak ada toxic ya. Nggak ada, Nah, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. oh nggak ada ya. Terus kak, kalau misalkan kakak ke pasien, itu kan bertemu dengan dokter, perawat, bagian farmasi, ya, tenaga medis lainnya. Pernah nggak kira-kira kakak tuh bertentangan atau berselisih paham dengan mereka terkait juga dengan terapi diet kakak gitu loh. Nah Iya. itu kakak ketika ada perbedaan pendapat, bagaimana kakak menyelesaikannya? Pasti ini anak-anak yang belum lulus, tanda tanya nih gimana nanti saya kerjanya ke depannya. Pertama kalau kita udah nanganin pasien ya, kita jangan takut Mm-mm. dan kita juga harus berkoordinasi sama tenaga kesehatan yang lain karena kan kita dari apa namanya, kita kan mengerjakan ADIME ya, gitu. ADIME Mm-mm. itu kan ada yang namanya asesmen, diagnosa, monitoring, evaluasi, dan di situ itu eh, sudah ada yang namanya kita harus koordinasi, kemudian menentukan diet, memberikan edukasi, memberikan konseling. Itu kan udah bagian dari ADIME yang merupakan Mm-mm. SOP kita juga. Selagi kita masih dalam batas SOP atau SPO yang udah ada dari di tentukan oleh rumah sakit atau aturannya udah berjalan dari rumah sakit ya kita jangan takut gitu, kita lihat lagi SOP-nya seperti apa. Kemudian kalau misalkan ada masalah pasti kita konsultasikan lagi sama dokternya atau sama perawatnya gitu, kita konfirmasi sama perawatnya, pasien ini seperti ini gitu, sebaiknya gini gini gini, gimana dok gitu, rekomendasinya gini gini, seperti itu. Jadi harus membina hubungan baik antar profesi gitu. Pasti ada Berarti yang namanya mm-mm. Mm-mm. apa namanya beda pendapat itu pasti ada ya, tapi kita harus bisa juga mengemukakan pendapat kita supaya nggak salah intervensi juga ke pasien kayak gitu. Jadi Mm-mm. kita harus komunikasi sama dokter sama perawatnya juga, apalagi perawat kan yang standby 24 jam ya sama pasien Mm-mm. gitu. Berarti tentunya ini jadi suatu saran dan juga yang mahasiswa-mahasiswa gizi yang tentunya belum lulus juga harus berani ya dari sekarang mentalnya harus terasah yang mana Iya ketika terjadi betul. perbedaan pendapat untuk tetap berani mengemukakan pendapat yang memang terapi dietnya benar ya. Iya betul, karena Jadi kan nggak boleh kita ada lagi yang takut-takut malu-malu. iya, karena kita pasti udah punya standar diet, udah punya Hmm. SOP ya kan. Jadi Mm-mm. kita mengacu sama itu aja. Ini juga bagus loh Kak sebagai motivasi untuk ahli gizi semua seluruh Indonesia yang bekerja di rumah sakit bila memang terapi dietnya sudah benar dan memang sudah sesuai dengan standar SOP, kita nggak masalah ya Kak ya sebenarnya kalau memang untuk banding pendapat dengan tenaga medis lainnya itu perlu ya. Iya perlu gitu, karena kan memang kita dalam mengasuh pasien itu kan nggak cuman Mm-mm. kita ahli gizi aja nih yang mengasuh, kita juga ada Mm-mm. dokter, ada di PJP, ada juga perawat yang mengasuh gitu. Jadi memang harus ada koordinasi antar sesama profesi gitu. Nggak bisa kita Mm-mm. ngerjain sendirian juga nggak bisa, dokter pun juga nggak bisa kayak gitu. Nah Kak, kalau misalkan sebelumnya Kakak di Rumah Sakit Darmais, sekarang di RSAB. Nah, susahan mana Kak kerjanya? Terus penanganan Eh, pasiennya itu terapi dietnya
atau menjelaskan edukasi konseling ke pasien, susahan mana itu, Kak? Kalau sejujurnya ya, Iya, dari segi kasus kita aja udah beda banget ya. Jadi kalau di Rumah iya. Sakit Darmais itu memang khusus untuk kanker dan ini Mm-mm, kebanyakan pasiennya memang adalah pasien dewasa ke lansia ya, kebanyakan mm-mm, gitu. Ini masih masih pendekatan kepada pasiennya kita masih enak gitu, masih bisa diintervensi dengan baik, masih bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Tapi kalau udah ke pasien anak ya, apalagi anak-anak yang di bawah 2 tahun ya kan, di bawah 2 tahun, di bawah mm-mm, setahun gitu kan. Ini kan bener-bener apalagi kalau kasusnya udah komplikasi ya, komplikasi yang dari lahir juga gitu. Ibunya juga butuh motivasi, kemudian anaknya juga kadang susah gitu untuk mm-mm, diatur makannya atau segala macam gitu. Ada banyak yang picky eater juga gitu. Jadi tingkat kesulitannya sih sebenarnya lebih ke kasus anak ya kalau saya pribadi ya. Jadi saya juga lebih. masih sambil sambil belajar juga gimana caranya ini untuk menangani kasus anak karena kita juga eee, belajar memahami ya, anak-anak itu Mm-mm, seperti apa, kayak gitu. Apalagi dengan kondisi mereka seperti itu ya kan. Belum lagi mereka harus dikasih, intervensi padahal mereka sedang masa pertumbuhan juga. oh Kita harus iya. berpikir keras di situ gitu. Jadi jangan sampai, anak ini kita kasih intervensi tapi dia malah kurang gizi. Akhirnya malah, mengganggu pertumbuhan juga, kayak gitu. Makanya Nah, juga masih sambil belajar sih kalau di rumah sakit anak bunda gitu. Bedanya di situ sih kalau antara Darmais sama anak ya gitu. Belum lagi edukasi, ternyata anaknya nangis. Iya betul, apalagi kalau udah pengukuran antropometri itu kan ya, kadang-kadang ngelihat kita Sedap aja udah sekali ya. takut. Itu kendalanya tuh banyaknya di situ memang. Oh, Kak, sedikit mau tanya info isu-isu terkini nih, Kak. Berhubung Mm-mm. Kakak sudah pengalamannya banyak sekali. Kalau di kanker, itu kan ini sedikit ke Darmais dulu ya, sedikit ke bagian kanker ya. Mm-mm. Saya penasaran, ini ada isu yang beredar, entah benar atau tidak, orang katanya kalau udah kena kanker itu nggak boleh makan daging, sama nggak boleh makan makanan manis. Benar nggak sih, Kak? Saya penasaran gitu loh, sampai sekarang gitu. Jadi dilihat dari segi kankernya dulu ya, kanker apa dulu Mm-mm. nih? Mm-mm. Memang banyak penelitian yang menyebutkan bahwa konsumsi gula itu sebagai makanan kanker, kayak gitu. Jadi Mm-mm. memang kita kan sebenarnya orang normal aja ada batasan ya kan, ada batasan. Iya. Kemenkes juga udah mengeluarkan peraturan bagaimana pembatasan konsumsi gula, garam dan juga lemak kayak gitu. Mm-mm. Apalagi kalau udah sakit kanker, ini kan berarti metabolisme dari tubuhnya udah terganggu ya. Jadi memang ada Mm-mm. pembatasan-pembatasan makanan yang harus dilakukan gitu. Kemudian kalau untuk konsumsi daging, ini dilihat lagi dagingnya daging yang seperti apa. Kalau misalkan daging yang diawetkan, kemudian daging yang dibakar, diasap, kemudian daging-daging yang biasanya yang dibakar-bakar itu ya, yang biasanya di resto-resto yang di grill itu kan dagingnya daging merah ya. Itu biasanya Mm-mm. ada mengandung nitritnya. Nah, daging yang seperti itu biasanya yang tidak boleh dikonsumsi gitu. Tapi kalau kita makannya daging daging yang kita olah sendiri gitu, maksudnya bukan daging frozen juga kayak gitu, itu nggak masalah. Dan kemarin juga saya pernah baca penelitian bahwa yang dibatasi untuk pengkonsumsi daging Mm-mm. itu adalah pasien-pasien kanker dengan gangguan di pencernaannya seperti kanker kolon, Hmm. seperti itu. Jadi Berarti ya, selagi pengolahannya masih benar ya. Jadi mm-mm. sebenarnya kanker itu kalau masakan itu lebih ke pengolahan gitu. Kayak misalkan kalau dibakar atau dipanggang itu lebih baik jangan terlalu sering gitu. Lebih baiknya ya direbus atau ditumis-tumis biasa kayak gitu. Itu yang lebih Berarti aman hal, kalau berarti untuk ahli gizi di luar sana, halo. Jadi untuk pasien kanker,
gula itu dibatasi ya, bukan berarti nggak boleh ya kak ya. Iya, Mm-mm. tergantung Dan juga untuk apakah dia ada komplikasi DM atau enggak ya. Kalau ada oh iya komplikasi benar DM sekali. jelas pasti harus dibatasin gitu. Dan juga untuk tadi daging merah baik, tapi terbatas untuk yang kanker kolon dan juga dari proses pengolahannya yang berupa proses pembakaran itu yang sebenarnya menyebabkan si daging itu kurang baik dikonsumsi bagi penderita Iya, yang kanker, benar. khususnya yang kanker kolon ya. Karena kalau udah dibakar ya kan yang biasanya item-itemnya itu adalah penyebab apa namanya radikal bebasnya itu. Oke, makasih banyak. Ini infonya sangat luar biasa. Makasih banyak loh Kak. Lalu untuk di rumah sakit, balik lagi ya ke RSAB Boleh, Harapan boleh, Kita. boleh, boleh. Ini semuanya pasien anak dan tidak ada pasien lain mungkin diabetes atau pasien dewasa dengan jantung lain ada nggak Kak kira-kira yang masuk Tidak gitu? tidak memungkiri pasien anak itu ada yang umurnya masih anak-anak, ada yang udah punya penyakit jantung, ada juga yang Oh, udah punya penyakit DM. Jadi tidak memungkiri. anak-anak. Iya, iya. Oh, Jadi di rumah sakit kami ada kasus-kasus anak dengan ya seperti itu DM ada, kemudian yang gagal jantung juga banyak kayak gitu, penyakit jantung bawaan juga banyak gitu. Dan di pasien berarti dewasa ibu hamilnya pun juga ada gitu. berarti memang semuanya pasiennya lebih ke arah pasien anak dan pasien bunda ya, meskipun memang nanti ada komplikasinya lagi terkait dengan komplikasi diabetes atau jantung itu sendiri ya. Iya, betul. Mm. Nah, Kak, kalau untuk makanannya ya namanya pasien anak itu kan penyakitnya bermacam-macam ya. Dan juga tadi kata apa ada diabetes, ada jantung, pasti di situ juga ada yang autisme dan lain sebagainya. Itu makannya dibedakan atau bagaimana nantinya? Iya, kita punya standar diet juga khusus untuk itu. Mm-mm. Ada. Jadi pasien-pasien anak juga ada yang pakainya diet hati ada, pakai diet lambung ada, Mm. diet DM pun juga ada gitu. Jadi Mm-mm. tergantung dia kasusnya kasus apa ya kita sesuaikan gitu. Kalau misalkan pasiennya ternyata anak kan ada yang gangguan ya seperti ADHD, ada juga yang Mm-mm. memang autisme, itu juga termasuk dipisahkan Ya, juga. termasuk juga Hmm, gitu. Biasanya termasuk di ya. situ udah ada catatan atau keterangan Mm-mm. misalkan tidak tepung-tepungan, tidak ini kayak gitu. Mm-mm. Udah ada. Oh, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari kolom komentar ya, Kak ya. Dari Kak Sofi. Kalau ada pasien baru, tapi langsung dipuasakan mungkin ya, apakah tetap Hmm, langsung diedukasi atau tunggu pasiennya makan dulu ya, Kak? ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi ketika kita pasien ini baru datang dan memang langsung Mm-mm. intervensi dari dokter, pasien ini dipuasakan, mungkin memang ada beberapa Mm-mm. tindakan yang harus dijalanin. Kayak misalkan pasien ini mau operasi atau ada tindakan yang Mm-mm. lain gitu ya kan. Eh, kita tetap melakukan edukasi. Jadi Mm-mm. dari saran dokternya seperti apa kepada kita, misalkan pasti perawat atau dokter itu kan udah punya catatan ya gitu. Pasien ini Mm-mm. akan dioperasinya jam berapa sampai jam berapa. Nah, kita tetap edukasi terkait penyakitnya tuh seperti apa, kemudian nanti intervensi kita yang kita berikan seperti apa, kita kasih tahu ibu untuk sementara puasa dulu, nanti kita ikuti instruksi dokternya. Kalau misalkan ibu udah boleh makan, nanti kita temuin lagi ibunya, seperti itu biasanya, atau penunggu pasiennya atau pasiennya juga kita langsung temuin lagi. Itu namanya monitoring evaluasinya kita. Jadi pasien baru datang puasa, kita kasih edukasi bahwa pasien itu Mm-mm. puasa gitu. Jadi kadang memang pasien harus diingatkan gitu, kadang mereka lupa gitu kalau mereka puasa. Jadi dibilangin gitu kan, kalau pasien ini lagi puasa nggak boleh dulu Mm-mm. konsumsi ini gitu kan, karena kadang kan cuman dari parenteral aja, atau Mm-mm. ada juga yang pakai clear fluid biasanya. Nah, itu dibilangin sama ibunya kayak gitu. Tetap kita edukasi di awal gitu. Tetap kita Berarti melakukan ada juga SOP pula yang awal. kecolongan ya. Iya, betul. Kecolongan.
Pernah Kak Karena lagi kita disuruh dipuasakan malah makan? sejauh ini nggak ada sih, untungnya nggak ada ya gitu. Nah Kak, ini ada lanjutan pertanyaan dari Kak Sofi. Di sana bedanya ahli gizi dengan dokter gizi apa ya? Ada dokter gizi di sana Kak atau bagaimana? Iya, kebanyakan di rumah sakit, apalagi rumah sakit yang udah rumah sakit besar, itu pasti Mm-mm, sudah ada namanya SPGK, spesialis gizi klinik mm-mm, ya, dan juga ahli mm-mm, gizi. Bedanya kalau ahli gizi ya seperti kita ya, ahli gizi itu mm-mm, berangkatnya dari D3, D4 atau S1. Ini mm-mm, dinamakan ahli gizi. Tapi kalau SPGK, dokter gizi mm-mm, klinik, itu berangkatnya dari dokter dulu. Dokter mm-mm. dulu, kemudian mereka mengambil S2 gizi, baru mereka mengambil spesialis gizi klinik. Dan kita punya, istilahnya kita punya, apa ya, punya pekerjaan yang berbeda gitu. Jadi Mm-mm. punya keprofesian yang berbeda, punya eh, cara menangani pasien juga kita Berbeda berbeda. juga. Tapi Mm-mm. eh, memang kita di sini eh, harus ya itu tadi balik lagi kita harus berkoordinasi juga ya sama semua tenaga kesehatan kayak gitu. Jadi Oke. jelas beda antara ahli gizi sama SPGK jelas beda gitu. Kak, mau ada ini nih. Saya juga tertarik dengan info ini. Berhubung Kakak ada di RSAB ya. Kalau kata orang, katanya saya juga belum punya anak masalahnya, saya juga belum tahu. Heeh, katanya kalau misalkan mau ngasih makan anak yang baru menginjak 6 bulan, ya kan kalau MPASI itu kan saat 6 bulan ya, karena kan Ya, eksklusif itu 6 bulan. Nah, 6 bulan. Ya, ini betul. sih hanya isu yang beredar, tapi nggak tahu nih, kira-kira menurut pendapat kakak bagaimana? Kalau paling bagus itu katanya MPASI-nya yang 4 bintang, yang katanya ada makanan pokoknya, ada sayurannya, ada lauknya. Nah, soalnya kalau zaman dulu ya yang saya tahu itu makanan MPASI itu ya udah pisang-pisang dulu aja, paya-paya dulu aja. Gitu. Nah, itu sebenarnya yang benar itu yang mana, Kak? Apakah harus anak itu MPASI langsung dikasih makanan lengkap, empat, empat bintang itu sebutannya, atau ya udahlah alpukat aja dulu gitu. Bagaimana sih Kak yang bagus itu? Kalau untuk MPASI ya dimulai dari Mm-mm, 6 udah lepas ASI eksklusif 6 bulan kita tetap memberikan ASI. mm-mm, Ketika ibu masih bisa memberikan ASI, tetap disupport mm-mm, ASINya yang utama. Nah, namanya MPASI kan makanan pendamping ASI ya. Jadi mm-mm, diselingi dengan makanan pendamping ASI. Dan di sini bermainnya di tekstur. Jadi 6 bulan sampai 9 bulan itu biasanya teksturnya yang lumat dulu atau yang disaring dulu. Untuk mm-mm, menunya tetap menu itu harus ada yang namanya menu karbohidrat, protein hewani, lemak dan juga sayur. Nah, disarankannya biasanya kalau untuk pasien maksudnya anak-anak ya yang enam mm-mm, bulan 6 bulan ke mm-mm, 9 bulan ini biasanya kita tidak menyarankan penggunaan sayur dan buah yang terlalu banyak gitu. Kenapa? Karena mm-mm, memang pencernaannya kan masih adaptasi mm. ya dengan Masih adaptasi. makanan-makanan. Kemudian kita juga mengejar pertumbuhan. Nah, mengejar pertumbuhan itu dari mana? Dari lauk hewani terutama ya sama penggunaan minyak itu tadi gitu. Jadi memang di kontrolnya lebih banyak ke penggunaan lauk hewani dulu nih gitu daripada lauk nabatinya baru nanti tetap diselingin sama lauk nabati sama penggunaan minyaknya juga kayak gitu karbohidrat. Berarti 1 bulan pertama kita eh, bertahap dulu ya. Pertama Iya, dari makanan pokoknya dulu, mungkin sayurannya belum ya, tadi buah-buahan ya. langsung langsung semuanya juga bisa gitu langsung Mm, semuanya dikasih juga bisa asalkan mm-mm. teksturnya kalau Oh, untuk usia 6 bulan baru pertama kali ASI biasanya kita masih tekstur lumat atau yang disaring gitu. mm. Baru nanti ke 7 bulan dicampur semuanya itu langsung boleh ya kak ya? Boleh 7 bulan Ah, 8 bulan itu biasanya kalau 8 9 ke atas itu udah mulai makanan-makanan orang dewasa udah bisa ya udah diperkenalkan. bisa. Heeh. Nah kak ini kita udah mau
akan memasuki bulan Ramadan, ada nggak dari kakak, termasuk buat saya, tips supaya tetap imunitasnya baik? Karena kan katanya kalau untuk Ramadan kita makan dari pagi lalu habis itu buka. Nah, khawatir Hmm. imunitasnya menurun. Nah, kalau tips dari kakak, mungkin ada, silahkan kak. Kalau untuk menjalani ibadah puasa ya, kita sebagai umat muslim kan tiap tahun kita pasti udah menjalankan ya. Cuman kan Nah, balik lagi, kita juga harus menjaga kesehatan. Kalau buka puasa juga jangan langsung kalap ya, langsung semua aja, semuanya dimakan gitu juga nggak baik. Jadi tetap aja, tetap kita walaupun puasa tetap pada prinsipnya kita, yaitu tetap ke gizi seimbang, tetap olahraga juga. Nah, kalau misalkan berbuka ya jangan dengan yang manis-manis terus gitu. Ke persepsi orang kan terkadang berbuka dengan yang manis tuh yang istilahnya manis, manis betul. gula ya, manisnya manis Iya, beda antara manis untuk mengganti kondisi tubuh yang hipoglikemi sama manis yang udah isinya gula kalap. semua ya kan, udah sirup ada, Iya, kental manis ada, gulanya juga ada gitu. Nah, es buahnya ada ya. belum lagi gorengan juga kan ya, jadi Nah, itu paling mantap. harus tetap dijaga gitu. Itu yang membuat juga metabolisme tubuh kita yang nantinya bisa membuat imunitas kita terganggu juga gitu. Kalau udah metabolisme nggak baik kan imunitas tubuh nggak baik gitu. Dan uh, semua kan harus diniatkan sama ibadah gitu ya. Jadi tetap harus yang namanya buka sama sahur. Jangan melewatkan sahur ya kalau bisa ya gitu. Tetap harus menjalankan namanya sahur, karena kan di situ nanti kita harus punya cadangan energi ya gitu. Jadi cadangan energi kita kalau dari puasa ya dari itu tadi gitu, makanan pada saat kita sahur gitu. Termasuk minum vitamin juga harus lanjut, Kak. Minum vitamin tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita memang kurang asupan vitamin dari sayuran dan buah, silahkan. Tapi kalau enggak ya lebih baik dioptimalkan dari konsumsi sayur dan buahnya gitu. Ya, benar sekali. Lalu kalau misalkan ada orang dengan penyakit degeneratif seperti DM, itu bagaimana? Tetap puasa lanjut atau bagaimana, Kak? Iya, kalau untuk yang penyakit DM juga lebih baik konsultasi sama dokter juga. Apakah masih boleh puasa atau enggak? Karena kan ada kondisi-kondisi tertentu yang pasien DM boleh melaksanakan ibadah puasa, ada pasien Mm-mm. DM yang tidak boleh sama sekali melakukan ibadah puasa. Ketika dia kadar gulanya 80 sampai 120 itu Mm-mm. mereka masih dikatakan aman untuk beribadah ya, melakukan puasa. Tapi kalau udah under atau over itu tidak dianjurkan untuk beribadah puasa gitu. Makanya tetap melakukan konsultasi dengan Mm-mm. dokter atau dengan ahli gizinya kayak gitu. Untuk lebih ke pengolah kelola makanannya ya. Iya, Eh, betul gitu. Karena kan ditakutkan nanti malah efeknya hipoglikemi. Kalau udah hipoglikemi nanti menyebabkan ketoasidosis, malah bisa penurunan kesadaran kayak gitu. Jadi nggak bisa diremehkan juga untuk pasien-pasien DM gitu. bahaya juga sebenarnya kayak kalau Iya, memang makanya mereka tidak harus konsultasi terlebih dahulu. iya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dan harus tetap dikontrol juga. Nah, Kak, ini kan Kakak sebagai ahli gizi di rumah sakit, pernah nggak terbesit gitu? Saya pengen jadi ahli gizi dengan bidang lain, contoh mungkin bidang gizi olahraga, atau mungkin bidang lainnya. Kan gizi banyak nih Iya, bidang-bidangnya. betul. Pernah nggak Kak terbesit? Jadi sebenarnya cita-cita saya dulu dari D3 ya, itu memang fokusnya ke gizi olahraga. Itu ketertarikannya memang di situ ya, karena satu gizi olahraga ini belum banyak yang menggeluti gitu. Jadi Mm-mm. kayak menarik aja gitu untuk di geluti gitu. Tapi Berkecimpung di sana ya. iya, tapi ternyata juga jalannya harus ke gizi klinik, nggak apa-apa gitu. Namanya kita belajar, kita walaupun ada yang namanya di ranah gizi klinik, tapi kita harus tetap buka wawasan ya,
baca-baca, tetap baca-baca informasi, artikel ataupun dari Instagram atau sosial media yang lain, tetap harus melihat bahwa gizi itu nggak cuman gizi klinik, tapi gizi Mm, olahraga ada, gizi pangan ada, dan kita sebagai ahli gizi juga harus menguasai itu, walaupun kita mm, melakukan di satu gizi khusus ya, misalkan saya di gizi klinik, tapi ya kita juga harus menguasai di bidang gizi yang lain gitu, karena tidak mm, tidak menutup kemungkinan juga nanti ada misalkan rekan-rekan kerja atau misalkan teman-teman lain ya, misalkan teman mm, mm, SMA, teman-teman yang lain, atau misalkan kita ketemu orang lain gitu, masyarakat yang lain gitu, yang ditanya malah bukan khusus untuk gizi anak gitu, tapi mereka mm, menanyakannya khusus untuk gizi olahraga atau untuk khusus mm, gizi ibu hamil atau misalkan khusus untuk gizi yang pangan kayak gitu. Itu mm, kan juga kita harus bisa menjawab gitu. Karena memang kita kompetensinya kan di bidang itu semua gitu. Gizi pangan, gizi olahraga, gizi klinik ya kan, gizi masyarakat itu memang iya, yang dipunyain kompetensinya oleh ahli gizi. Makanya kita kalau dibilang belajarnya banyak ya emang banyak banget gitu. Wah, Makanan kita harus tahu, metabolismenya harus tahu, patofisiologi penyakit harus tahu, dan itu udah harus sampai dipelajarin semua. ngitung-ngitung berbahan makanannya juga harus tahu gitu ya kak ya. Ya, betul. Makanya jadi ahli gizi sebenarnya luar biasa ya gitu karena kita Iya. belajar semua bidang sebenarnya. Sebenarnya susah-susah gampang atau memang bikin pusing terus? Kuliah gizi bikin pusing terus atau gimana ini kak jadinya nih kak? Tergantung kita menjalanin ya. Kalau kita menjalaninya dengan senang ya suka ya kita bakalan enjoy gitu. Tapi kalau dijalanin sambil stres atau misalkan nggak ikhlas gitu ya kepikiran terus ya gitu. Karena kan Tapi dari kuliah aja kita udah diajarkan yang namanya bisnis, kita diajarin ya kan, tentang ekonomi juga diajarin gitu. Banyak banget gitu yang dipelajarin di gizi. Jadi harus siap gitu. Kalau misalkan jadi ahli harus ya. gizi ya harus siap dengan semuanya. Nah, ini bagus kak. Bisnis. Nah, ahli gizi rumah sakit boleh nggak sih ada bisa berwirausaha atau dalam tanda kutip job sampingan? Boleh atau bisa nggak sih sebenarnya? Kalau untuk apa namanya bisnis ya, itu balik ke orangnya Mm-mm, lagi ya. Heeh. mm-mm, Selagi dia masih bisa membagi waktu, ya mm-mm, dipersilahkan gitu. Banyak malah ahli gizi juga kan yang kerja di rumah sakit juga mereka nyambi bisnis juga ada gitu. Asalkan tidak mengganggu pekerjaannya yang utama gitu. Pekerjaan yang utama misalkan dia udah dikontrak di rumah sakit ini nih ya, dia harus juga mm-mm, bertanggung jawab. Selain dia juga punya bisnis kayak gitu. mm. Selama kakak kerja di rumah sakit, baik di rumah sakit Darmais maupun di rumah sakit RSAB Harapan Kita ya, ada nggak sih kak mata kuliah yang menurut kakak ini harusnya dimasukin loh ini ke tempat kuliah pelajarannya atau kuliahnya kenapa enggak gitu? Kira-kira tuh mata kuliah apa kak? Mata kuliah apa ya? Soalnya ini saya pernah lihat seminar dan Mm-mm. itu disampaikan juga oleh salah satu dari dosen dari salah satu universitas dari Poltekkes yang dia bahkan menanyakan ke setiap ahli gizi, ayolah kalau memang ada yang kurang sampaikan gitu. Nah sekarang saya mau naik ke kakak, kira-kira apa sih yang kurang? Mata kuliah apa gitu yang kurang kak? Mm, Sebenarnya kalau yang kurang, kita sebenarnya bisa sambil belajar ya di rumah sakit itu ya. Waktu itu memang saya yang nggak pernah dapet itu yang menghitung cairan ya, menghitung cairan parenteral. Infus itu benar-benar saya baru dapetin pada saat PKL atau enggak pada saat kerja sekarang gitu. Jadi menghitung parenteral, nggak tahu ya kalau untuk di angkatan sekarang apa sudah diajarkan itu atau belum, tapi kalau saya dulu di bangku kuliah
kalau nggak salah belum pernah gitu diajarkan itu, dan mungkin kita ke interaksi obat dan makanannya juga itu juga harus Mm-mm. sekarang lebih detail gitu, karena penggunaan obat-obatan sekarang kan udah banyak macamnya ya kan. Jadi Iya, iya, iya. kalau bisa sih itu yang harus diajarkan lebih mendalam juga gitu. Kita kan udah patofisiologi, kita udah belajar metabolisme juga gitu. Terkadang kita di interaksi obat sama makanan kita ada yang kurang paham kayak gitu. Jadi Berarti harus lebih ke belajar lagi. interaksi ya. Jadi kayak saya juga harus belajar lagi, oh obat pasien ini kasihnya ini, berarti nanti interaksinya apa nih gitu. Harus ngeliat lagi, akhirnya ya buka-buka jurnal lagi seperti itu. Eh, Kak, untuk parenteral, ini menarik sih. Saya jadi tertarik nih. Parenteral kakak yang memberikan untuk Parenteral kalau diet. kita, Mm-mm. iya kalau parenteral ini dari dokternya ya yang ngasih gitu. Oh. Jadi kita paling cuman ngitung aja cairan parenteral Mm-mm. ini misalkan infusnya jenis apa yang dipakai gitu. Kita cuman bisa lihat kandungannya aja. Tinggal dihitung berapa kalorinya dari infus itu kayak gitu. Saya mau nanya nih Kak, untuk parenteral berarti yang memesan kepada pihak ketiga itu ahli gizinya atau dokternya? Kalau di rumah sakit kita, jadi di tiap rumah sakit itu beda-beda ya. Ada yang Mm-mm. memang ahli gizinya yang menghitung parenteral ini, tapi ada juga yang dokternya yang langsung Mm-mm. memesan ke farmasi. Jadi kalau di tempat saya itu masih dokternya yang langsung nanti apa namanya mengamprah ya istilahnya, kalau di sana komposisinya nih infusnya harus ini gitu. Itu udah ada instruksi dari dokternya kayak gitu. Waduh, saya kelewatan ini Kak. Ternyata kita udah 1 jam lebih. Saya Saking enaknya ya ngobrol ya. saking Masya Allah. Habis Kakak itu ilmunya banyak sekali. Jadi sayanya juga penasaran. Aduh, baik Kakak, terima kasih banyak untuk malam ini. Saya justru malah, aduh, mohon maaf sekali ya Kak ya, mengganggu waktunya. Tapi kita semua berterima kasih kepada Kakak atas ilmu-ilmunya dan sharingnya ya Kak ya. Iya, betul. Amin. Semoga apa yang saya bicarakan bermanfaat untuk semuanya, dan mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan ataupun kesalahan dari saya juga. Saya juga mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang salah tersilap dari saya ya Kak ya. Saya dari IKAZI juga mengucapkan untuk Kakak dan seluruh pemirsa ya, semoga Ramadan bulan ini berjalan dengan lancar dan penuh dengan berkah. Amin. Amin. Oke, untuk di IKAZI kita ada promote usaha alumni. Jadi untuk para alumni yang ingin mempromosikan kiranya mungkin makanan, kuliner ataupun tadi ya bisnis wirausahanya, bisa minta ke kami untuk kami bantu promosi di hashtag promote usaha alumni. Nah, tidak lupa untuk masuk dan join di link Telegram kami ada di bio di Instagram ya, dan tidak lupa untuk follow Instagram kami @ikazi Esa Unggul, dan juga tidak lupa Kak Dinda dengan Instagramnya apa Kak? Dong. Dinda Iya, Dindong. Nah, Dinda Dindong. Dari mana itu Kak namanya Kak? itu Dinda dari Dindong. itu nama Instagram dulu pertama kali saya buat Instagram tuh waktu kuliah ya, lulus kuliah gitu. Jadi ini sebenarnya Instagram Langsung dibuat sih. belum ganti lagi. Nggak pernah ganti nama gitu. Ya Allah Kak ya. Oke, dan juga Kakak jangan lupa tanggal 25 April 2021, dan untuk semua pemirsa IKAZI Talk hari ini tidak lupa sampaikan kepada seluruh angkatannya bahwa tanggal 25 April, saya ingatkan ya, 25 April 2021 akan ada Extravaganza, Extraordinary Family Gathering for Gizi Rangers. Jadi nanti akan ada buka bersama secara online. Jadi buka sekarang online tidak hanya seperti kita ya kayak sharing ilmu,
Tidak hanya Zoom, tidak hanya perkuliahan, tapi bahkan buka puasa sekarang dari online, semua serba online untuk kebaikan kita bersama memerangi COVID-19. Kakak sehat selalu di tempat kerjanya, hati-hati. Amin. Semoga tetap terhindar dari COVID-19 dan juga semuanya sampaikan kepada teman-temannya untuk follow. Saya ingatkan kembali follow Instagram IKZ Esa Unggul sekarang juga secepatnya karena nanti akan banyak ada info-info kesehatan yang terbaru yang tentunya akan kalian butuhkan dan infonya tersebut pasti akan penting sekali untuk kalian juga. Kakak, saya mohon pamit. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, baik, Sama-sama. saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, juga ya boleh Kak foto Cici. sebentar ya, Kak ya? Boleh, ya Oke, boleh. siap, Kak. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum semuanya. Oh iya satu lagi nih mungkin kalau misalkan tadi kan ada yang Boleh. bilang kurang kayak gitu boleh Iya. mas via DM juga nggak masalah gitu sharing-sharing juga kayak gitu. Oke Makasih tuh, Kak jangan Cici undang ya. sama-sama. Assalamualaikum.